menjemur bantal di atas genteng, menebuk padi menjadi beras. Hai anakku yang cantik dan ganteng, jawab salamku dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka online pada acara peringatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh SD Budi Mulya II, Pandean Sari. Kemudian, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota. Anak-anak, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha, apakah anak-anak tahu apa sih itu Idul Adha? Ada yang tahu di sini? Ya, betul. Idul Adha adalah peringatan hari raya umat Islam yang diperingati dengan penyembelihan hewan. Apakah hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan tersebut yaitu hewan kurban. Ada sapi, kemudian ada embe, ada kambing, ya. Kemudian juga ada unta dan ada kerbau, teman-teman. Namun, tahukah kalian bahwasannya hewan kurban disembelih tidak hanya di Indonesia saja? Secara tidak langsung, perayaan Idul Adha tidak hanya dilaksanakan di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain di seluruh dunia, di mana ada umat Islam, maka di sana juga ada perayaannya loh. Bagaimana bisa di seluruh dunia ya? Tentunya ada sejarahnya. Baik, sebelum ke sana, tentunya Miss di sini mempunyai teman loh. Siapakah teman itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kamu perkenalan deh. Aku malu. Kalau sudah sekolah itu tidak boleh malu kamu. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Suluh. Dan saya perkenalkan, nama saya Soleh. Nah, anak-anak, ini adalah Soleh dan Suluh yang akan menemani anak-anak mendengarkan dongeng dari Bunda Sri. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, yo. Kisah Nabi Ibrahim. Dulu di negara Palestina lahirlah seorang bayi laki-laki, Ismail namanya. Ayahnya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dan ibundanya bernama Siti Hajar. Mereka bertiga sangat bahagia sekali. Namun Allah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim membawa istrinya keluar dari negeri Palestina. Kemudian
Ibrahim memberitahu kepada istrinya, "Istriku, engkau dan anakmu akan aku bawa ke sebuah lembah. Di sana nanti kalian berdua akan hidup sendiri tidak bersamaku." "Benarkah suamiku, engkau akan membawa aku ke sebuah lembah bersama anakku Ismail?" "Benar, istriku." Kemudian dengan perbekalan secukupnya, Ibrahim, Siti Hajar bersama anaknya pergi menuju ke sebuah lembah, di mana lembah itu hanya ada pasir yang kesana kemari, dan di dekatnya ada sebuah bukit-bukit batu yang sangat tinggi. Tak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di situ. Mereka berjalan haus, tapi mereka tetap semangat menuju ke lembah itu. Minggu berganti minggu, sampailah Ibrahim bersama istrinya di sebuah lembah, yaitu Lembah Bakah namanya. Ketika sudah sampai di situ, anak-anak, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang. Siti Hajar pun bersedih. "Suamiku, benarkah engkau akan meninggalkanku di sini bersama Ismail? Tolong suamiku, temani aku." "Istriku, engkau harus bersabar. Allah pasti akan menolongmu. Sekarang beristighfar, memohon kepada Allah." "Baik, suamiku." Kemudian Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Lembah Bakah sendiri bersama Ismail. Nabi Ibrahim berangkat menuju ke Palestina. Suatu hari, Siti Hajar merasa kehausan, akan minum, perbekalan minum sudah tidak ada, sehingga dia hanya memakan makanan sisa-sisa, dan karena memakan hanya sedikit, air susunya tidak bisa keluar. Ketika Ibunda Siti Hajar mau menyusui anaknya, ada setetes pun yang keluar, sehingga Ismail pun menangis meronta-ronta. "Diam, nak, ibu akan mencarikan air untukmu." Kemudian Ismail diletakkan. Ibunda Hajar melihat ke sana kemari. Di mana ya kira-kira ada air? "Oh, di sana ada air." Siti Hajar lari kecil menuju ke bukit itu, namanya Bukit Sofa. Tapi apa yang terjadi ketika sudah didekati? Hanya fata morgana, hanya bayangan air, tak ada setetes air pun. Ibunda Hajar langsung melihat ke sana. Itukah ada air? Ibunda lari, tapi tidak ada setetes air pun. Sampai Ibunda Siti Hajar lari bolak-balik sampai 7 kali.
tidak menemukan setetes air pun. Ismail bagaimana anak-anak? Sambil menginjak-injak tanah. Sungguh luar biasa, subhanallah. Muncullah Zam-zam, Zam-zam. Ibunda Siti Hajar langsung mengumpulkan air itu. Sungguh ajaib anak-anak, air yang tadi injakan Ismail keluar seperti air mancur. Betapa bahagianya Ibunda Siti Hajar. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itu anak-anak, Ismail sama Ibunda Hajar hidup bahagia di lembah Bakah ini. Nah, mereka tinggal di situ. Lama kemudian burung-burung pun berdatangan karena di situ ada sumber air. Wah, ketika ada burung-burung berterbangan di atas, di sebelah sana ada pedagang-pedagang yang sedang kehausan juga. Mereka berpikir, kaum suku Jurhum ini pun berpikir, teman-teman, sini. Ada apa? Ada apa? Di sebelah sana itu seperti ada burung-burung yang berterbangan. Pasti di sana itu ada sumber air. Tolong, sekarang ada yang pergi ke sana. Baiklah, aku yang akan ke sana ya. Iya, cepat. Kemudian suku Jurhum itu berlari menuju ke lembah itu. Dan ternyata benar anak-anak, di situ air sangat melimpah. Kemudian dia pun pergi memanggil temannya. Wah, teman-temannya dibawa ke lembah itu. Mereka mendirikan rumah-rumah kecil di sana. Dan akhirnya Ismail sama Siti Hajar mempunyai saudara, yaitu pedagang-pedagang kaum Jurhum tadi. Nah, lama-lama kota Bakah tadi yang tadinya masih padang pasir sekarang sudah ramai sekali. Sampailah Ibrahim dari Palestina datang ke lembah Bakah itu. Ketika Nabi Ibrahim datang, Ibrahim sangat terkejut. Subhanallah, benarkah ini tempat istri dan anakku dulu saya tinggalkan di sini? Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada orang yang ada di sekitar itu. Benar anak-anak, ternyata di situ tempat tinggalnya Siti Hajar dan Ismail. Nah, sampai di situ mereka bertiga pun bertemu, berkumpul, berpelukan, melepas kerinduan. Ayah, aku Ismail, ayah. Iya anakku. Kemudian Ismail, ibunya, mereka bertiga bertempat tinggal di lembah Bakah itu. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya apa anak-anak? Ternyata mimpinya itu meminta Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, anak kesayangannya itu, kepada Allah. Aku bermimpi harus mengorbankan anakku. Paling ini hanya mimpi saja. Hari berikutnya Ibrahim bermimpi lagi, dan mimpinya sama, harus
mengorbankan anak kesayangannya itu. Dipanggilnya, anakku Ismail, ayah semalam bermimpi agar ayah mengorbankan dirimu, nak. Bagaimana menurutmu? Ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, Ismail ikhlas ayah, tidak apa-apa. Luar biasa. Ismail pun sama Ibrahim dibawa ke sebuah batu untuk mengorbankan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail di atas sebuah batu dengan berat hati, tetapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim akan mengorbankan Ismail, Allah mengirim pengganti Ismail, yaitu sebuah domba, seekor domba yang gemuk, yang siap untuk disembelih. Langsung disembelih untuk berkorban. Nabi Ibrahim sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memudahkan segala urusanku ya Allah, sehingga aku masih bisa bertemu lagi dengan anakku Ismail ya Allah. Nah anak-anak, sejak saat itu seluruh umat Islam kalau merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha dengan memotong hewan ternak. Di antaranya ada yang tadi ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada unta. Terus bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sama Ismail? Mereka hidup bahagia, dan sampai sekarang Ismail yang kecil yang mau dikorbankan juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Ismail. Nah, demikian tadi ceritanya, kisah tentang Nabi Ibrahim. Gimana sih untuk berkorban seperti kisah Nabi Ibrahim tadi. Selamat siang, dadah. Wah, anak-anak, bagus sekali ya ceritanya yang disampaikan oleh Bunda Sri tadi. Tentang apa ya teman-teman? Soleh dan Suluh ada yang tahu? Aku tahu. Tentang apa tadi? Tentang kurban. Suluh tahu tentang apa? Aku tahu tentang Nabi Ismail. Ya, betul semua ya, Soleh dan Suluh. Tadi bagus tidak? Bagus, aku suka. Aku juga suka. Oke, baiklah. Ternyata kita sampai di penghujung acara, teman-teman. Untuk itu, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dah, oke. Baiklah, anak-anak, saya sebagai moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha.